Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang seseorang yang sangat berpengaruh pada perubahan Indonesia. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia memiliki nama kecil yaitu Raden Mas Suwardi Serdjaningrat. Ia berasal dari keluarga keraton bangsawan Yogyakarta yang membuatnya memiliki pendidikan berkualitas pada zamannya. Namun, di tengah kenyamanan itu, ia melihat ketidakadilan terjadi di sekitarnya. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak semua orang hanya bisa dinikmati oleh golongan tertentu. Melihat hal ini, Suwardi muda tumbuh menjadi sosok yang peduli dan kritis terhadap kondisi bangsanya. Pada usia dewasa, ia berani mengambil keputusan besar, melepas gelar kebangsawanannya, lalu mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk pengabdian kepada rakyat kecil dan sebagai simbol bahwa semua manusia itu setara. Perjuangan Ki Hajar Dewantara tidak hanya dalam bentuk pemikiran, tetapi juga dalam tindakan bukti nyata. Pada tahun 1913, ia menulis artikel yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda", yang dengan tajam mengkritik ketidakadilan kolonial Belanda. Akibat tulisannya yang berani ini, pemerintah kolonial mengasingkannya ke Belanda. Namun, alih-alih menyerah, Ki Hajar justru memanfaatkan pengasingan itu untuk memperdalam ilmunya di bidang pendidikan dan politik. Di Belanda, ia belajar konsep-konsep pendidikan modern seperti pendidikan berbasis kebebasan, karakter, dan nasionalisme. Sekembalinya di Indonesia pada tahun 1922, beliau mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta. Lalu, apa yang membuat taman siswa berbeda? Di sana, semua orang tanpa memandang status sosial, kaya atau miskin, berhak mendapatkan pendidikan. Ki Hajar percaya bahwa pendidikan bukan hanya soal membaca, menulis, dan berhitung. Semua lebih dari itu. Pendidikan adalah alat untuk membangun karakter, memperkuat nasionalisme, dan membebaskan bangsa dari kebodohan dan penjajahan. Perguruan taman siswa bukan sekedar sekolah. Ia adalah simbol perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif, sekaligus wadah pembentukan manusia merdeka. Taman siswa mengusung prinsip pendidikan yang memanusiakan manusia, membentuk murid tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki budi pekerti, cinta tanah air, dan rasa tanggung jawab. Dalam sistem taman siswa, guru disebut sebagai pamong, bukan sekedar pengajar, tapi juga pembimbing dan teladan. Hubungan antara pamong dan siswa didasari pada rasa hormat dan kasih sayang, bukan pada rasa takut. Ki Hajar Dewantara menolak sistem pendidikan yang keras dan otoriter. Menurutnya, pendidikan harus berlangsung dalam suasana yang penuh kebebasan, kreativitas, dan cinta belajar. Hal ini tercermin dalam asas taman siswa yang disebut sebagai Among System, yaitu mendidik dengan dasar kemerdekaan batin. Melalui taman siswa, lahirlah banyak tokoh-tokoh bangsa yang kelak menjadi pemimpin hebat. Sistem ini menjadi menyebar ke berbagai daerah dan menginspirasi lahirnya berbagai sekolah rakyat. Kini, warisan pemikiran taman siswa tetap hidup dalam semangat pendidikan nasional, mendidik anak-anak Indonesia agar menjadi manusia yang merdeka, lahir batin, tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan berjiwa kebangsaan. Salah satu momen penting dalam sejarah taman siswa adalah saat Ki Hajar Dewantara menyampaikan pidato di Kongres Taman Siswa yang isinya sangat revolusioner untuk zamannya. Demokrasi yang kita adakan, misalnya kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng. Ia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Mi
kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan keputusan untuk menghapus penggunaan gelar bangsawan seperti Raden Mas, Raden Ajeng, dan gelar bangsawan lainnya dari lingkungan taman siswa. Ki Hajar berkata, apabila kita ingin menjadi anak-anak bangsa, menjadi manusia yang merdeka dan setara, maka kita harus mulai dari diri kita sendiri. Gelar tidak boleh menjadi penghalang persaudaraan. Baginya, pendidikan harus tumbuh di atas kesetaraan. Tidak boleh ada perbedaan antara anak bangsawan dan anak rakyat jelata di ruang kelas. Semua harus diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi. Keputusan ini bukan hanya simbolis, tetapi nyata. Ki Hajar sendiri melepas gelar Raden Mas Sewadi Sorjaningrat dan menggantinya dengan nama sederhana, yaitu Ki Hajar Dewantara. Sikap ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah medan perjuangan, bukan tempat pamer status. Bahwa keikhlasan dan kerendahan hati adalah bagian dari jiwa seorang pendidik sehati. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan filsafah yang mendalam, yaitu ing ngarsa suntulodo. Di depan seorang pendidik harus memberi teladan. Ing madya mangun karso. Di tengah, ia harus membangun semangat dan inspirasi. Tupuri handayani. Di belakang, ia harus memberikan dorongan dan dukungan. Falsafah ini tidak hanya berlaku untuk guru di sekolah, tetapi untuk orang tua, pemimpin, bahkan kita semua di kehidupan sehari-hari. Ada banyak sikap Ki Hajar Dewantara yang bisa kita teladani. Di antaranya, 1. Keberanian melawan ketidakadilan. Ki Hajar tidak takut bersuara, meskipun tahu resikonya besar. Ia percaya bahwa perubahan harus dimulai dengan kejujuran dan keberanian. 2. Kerendahan hati. Meskipun berasal dari bangsawan, ia rela melepas gelarnya demi menyatu dengan rakyat kecil. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kepada bangsa lebih penting daripada status. 3. Ketekunan dalam mendidik. Ia membangun pendidikan dari nol, melawan sistem yang menindas dengan penuh ketekunan dan kesabaran. 4. Kecintaan terhadap bangsa. Segala perjuangan dan pengorbanan beliau ditunjukkan untuk Indonesia, bukan untuk keuntungan pribadi. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959. Namun, semangat dan perjuangannya tetap hidup. Berkat beliau, pendidikan saat ini lebih adil dan merata, serta menjadi jalan menuju bangsa. Ki Hajar Dewantara telah tiada, tetapi warisan dan pemikiran dan perjuangannya tetap hidup. Ia mengajarkan kepada kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dari keberanian, bertanya, dan bertindak. Ia membuktikan bahwa pendidikan bukan hanya urusan sekolah, tapi tanggung jawab kita semua. Sebagai pelajar, guru, orang tua, atau siapapun kita hari ini, kita bisa menjadi bagian dari perjuangan itu. Mungkin kita belum bisa membuat sekolah, tetapi kita bisa menciptakan ruang belajar yang jujur dan saling menghargai. Mungkin kita belum bisa menulis sejarah, tetapi kita bisa mencatatkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan sehari-hari. Belajar dari Ki Hajar Dewantara, mari kita berani menjadi manusia yang berpikir kritis, berjiwa merdeka, dan peduli terhadap masa depan bangsanya. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa menjadi pondasi bagi perubahan besar di masa depan. Jadilah cahaya, walau kecil, karena di tengah gelapnya zaman, cahaya sekecil apapun tetap berarti. Mari kita lanjutkan perjuangan beliau dengan cara belajar dengan teladan, berpikir kritis, dan peduli sesama. Ingat pesan beliau. Dengan ilmu, kita memerdekakan diri. Dengan pendidikan, kita memerdekakan bangsa. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum